Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, pagi hari ini hari Rabu tanggal 29 bulan Juli 2020 dan merupakan min awail Dzulhijjah, min asyrul awail Dzulhijjah, 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, hari-hari yang istimewa. Tepatnya kita berada di tanggal 8 hari ini, hari Tarwiyah. Ya, para jamaah haji akan siap-siap untuk wukuf di Arafah esok hari insyaallah ta'ala. Hari ini kajian kita mengenai alamatul kubra nuzul Isa ibnu Maryam alaihissalam, tanda besar kiamat turunnya Isa putra Maryam alaihissalam. Kita selipkan sebuah bahasan khusus, yaitu catatan khusus tentang konflik Palestina modern. Ya. Saudaraku rahimakumullah, kejayaan masa pemerintahan Raja Sulaiman sekaligus Nabiullah Sulaiman alaihissalam dianggap sebagai legitimasi, justifikasi pembenaran bangsa Yahudi modern. Mereka yang sesungguhnya sudah tidak dapat dikatakan sebagai keturunan asli Bani Israel saat ini mengklaim Ardul Muqaddasah, tanah suci Palestina, sebagai tanah mereka yang dijanjikan Allah Ta'ala, the promised land, tanah yang dijanjikan. Padahal janji tersebut sudah berlalu karena mereka telah masuk ke tanah suci pada masa sesudah Allah biarkan mereka terkatung-katung di padang Tih. Dan janji tersebut, janji untuk menguasai tanah suci di akhir zaman, merupakan janji Allah Ta'ala untuk kaum yang beriman. Apakah pada masa kini bangsa Israel dapat dikatakan sebagai al-mu'minun, orang-orang yang beriman? Mereka mengklaim berdasarkan janji lama yang sudah tidak berlaku lagi. Bahkan meskipun Allah Ta'ala telah berjanji kepada Bani Israel dalam kitab Musa, maka sudah pasti janji itu tidak berlaku lagi dengan beberapa alasan. Pertama, mereka sudah pernah masuk ke sana pada masa setelah kutukan 40 tahun berputar-putar di padang Tih dengan berbagai catatan pembangkangan yang dapat kita baca di dalam kitabullah Al-Quranul Karim. Yang kedua, mereka sudah pernah merasakan masa kejayaan bersama nabi-nabi mulia Daud dan Sulaiman alaihi wassalam, namun mereka berpecah belah setelah itu. Lalu yang ketiga, dengan kedatangan Nabiullah terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan turunnya, diwahyukannya kitab terakhir Al-Quranul Karim yang disempurnakan, maka masa berlakunya kitab-kitab Allah terdahulu, Taurat, Zabur, bahkan Injil, sudah berakhir. Ya. Apapun yang sejatinya memang dari Allah Ta'ala di dalam kitab-kitab tersebut sudah dihapus, dinasikh dan digantikan oleh isi Al-Quranul Karim bagi seluruh manusia yang hidup di akhir zaman. Lalu yang keempat, menurut banyak catatan dan bukti serta menurut kitabullah Al-Quranul Karim, kitab-kitab terdahulu itu sudah dipalsukan isinya, sudah diubah-ubah sepanjang sejarah mereka. Sehingga sudah pasti
batallah tuntutan apapun yang didasarkan dari selain kitabullah Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Ma'idah ayat ke-13, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. Tetapi karena mereka Bani Israel melanggar janjinya, kami kutuk mereka, kami laknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Bahkan dalam rangkaian panjang ayat-ayat dari surah Al-Baqarah 83 hingga 89, kita temukan keterangan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'riduna إذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah Ta'ala dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil dari kalian, dan kalian selalu berpaling. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian, yaitu kalian tidak akan menumpahkan darahmu atau membunuh orang, dan kalian tidak akan mengusir dirimu, saudaramu sebangsa dari kampung halamanmu. Kemudian kalian berikrar akan memenuhinya, sedang kalian mempersaksikannya. Kemudian kalian Bani Israel membunuh dirimu, saudara sebangsamu sendiri, dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kalian bantu-membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kalian beriman kepada sebahagian Alkitab Taurat dan kalian ingkar terhadap sebagian lainnya? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian di kalangan kalian,
melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat, hari berbangkit, mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan siksa mereka dan tidak akan ditolong. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa alaihissalam. Dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul. Dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran, mukjizat kepada Isa putra Maryam alaihissalam. Dan kami memperkuatkannya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian angkuh, maka beberapa orang di antara mereka kalian dustakan, dan beberapa orang di antara mereka kalian bunuh. Dan mereka berkata, qulubuna gulf, hati kami sudah tertutup. Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk, melaknat mereka karena keingkaran mereka. Maka sedikit sekali mereka yang beriman. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quranul Karim dari Allah Ta'ala yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon agar datang Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Jadi saudaraku rahimakumullah, inilah kisah perjalanan Bani Israel. Lalu kalau kita kaitkan dengan fenomena keadaan kasus Ardul Muqaddasah Palestina hari ini, maka sesungguhnya apa yang mereka sebut-sebut sebagai legitimasi, pembenaran, justifikasi mereka boleh mengambil alih Ardul Muqaddasah itu di bawah tangan kekuasaan mereka, karena ini adalah the promised land, inilah tanah yang dijanjikan Allah Ta'ala. Sesungguhnya klaim itu sudah tidak berlaku. Kenapa? Ya karena Allah Ta'ala tidak akan mewariskan tanah jengkal bumi Allah manapun kecuali pewarisan yang sah kepada kaum yang beriman. Ya, bahwasanya kaum yang kafir hari ini bisa menguasainya, itu adalah bahagian dari ujian buat kita kaum beriman. Dan itu adalah bahagian dari bukti Allah Ta'ala maha berkuasa. Sekalipun Allah Ta'ala tidak meridai sesuatu terjadi, tapi bisa saja Allah mengizinkan dia terjadi. Ya. Jadi kita harus selalu ingat, semua yang terjadi di muka bumi ini hanya dapat terjadi karena Allah izinkan dia terjadi. Tapi tidak semua yang Allah izinkan terjadi pasti serta-merta Allah ridai. Ya contohnya, penguasaan suatu bumi, jengkal bumi manapun di muka bumi ini oleh orang-orang yang kafir, orang-orang yang bahkan dimurkai Allah Ta'ala, ini terjadi dan dapat terjadi dan bisa berulang kali terjadi karena Allah Ta'ala telah memberikan kaedahnya dalam surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah, wahai Allah, pemilik segenap kerajaan, kau berikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Kau cabut kerajaan, kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Jadi tidak serta-merta bermakna siapa yang sedang berkuasa, maka kekuasaan itu, kepemimpinan itu pasti mendatangkan keridhaan Allah Ta'ala. Keridhaan Allah Ta'ala hanya datang kepada kepemimpinan orang-orang yang beriman, yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Yang ciri khasnya adalah tatkala mereka memimpin suatu wilayah, menguasai suatu wilayah, mereka tidak mau berlakukan di atasnya kecuali hukum Allah Ta'ala yang mengandung keadilan yang sebenar-benarnya. Kalau seandainya mereka memiliki kuasa atas suatu wilayah, suatu kumpulan manusia di atas wilayah itu, namun mereka menyingkirkan hukum Allah, pada hakikatnya mereka ini hanya mendapat izin dari Allah Ta'ala untuk berkuasa, tapi mereka tidak mendapat ridha dari Allah Ta'ala.
Nah, karenanya kembali kepada kasus Palestina hari ini, sesungguhnya kaum Yahudi yang mengklaim mereka berhak atas wilayah itu, ini klaim yang di mata Allah Ta'ala sudah tidak berlaku. Ya, karenanya saudaraku rahimakumullah, marilah kita menjaga keistiqamahan kita dalam iman dan takwa, sehingga kalaupun Allah Ta'ala izinkan suatu hari orang-orang beriman sebenar-benarnya iman, orang-orang bertakwa sebenar-benarnya bertakwa, ya, menguasai Ardul Muqaddasah, bumi suci Palestina dan Syam dan sekitarnya, maka itulah penguasaan kepemimpinan yang bukan saja diizinkan Allah Ta'ala, tapi juga mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Ta'ala. Semoga wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.